Briliant mungkin tepat sebagai julukan dari sahabat saya ini. Memiliki lebih dari 20 gelar dan berhasil menciptakan ilmu astronaci untuk prediksi trading. Selain itu, puluhan rekor muri telah berhasil diraihnya. Inilah Behind the Wheels bersama Gema Goyardi. Halo. Waduh, makasih nih kita udah boleh datang. Riko Jogi Sultan. Waduh, ayo kita ngobrol-ngobrol. Luar biasa nih. Waduh, nih Bro Gema nih mobilnya kan banyak nih. Ada Porsche, ada Ferrari. Kalah sama ente. Saya kan jualan, situ yang beli. Nah, jadi ini kenapa nih pilih Ferrari sama Porsche? Kenapa nggak merek lain? Apa belum beli merek lain? Mau beli juga? Nah, mudah-mudahan kena racun ya. Oh iya dong. Main Kopresis ngelirik ada McLaren merah kayaknya keren dong. Keren ya. Ini kenapa pilih Ferrari Spider 458 Spider? Kenapa tuh? Spider itu pasti jadi pilihan saya. Jadi ada E250 Spider, Porsche juga kan banyak orang bilang kenapa Boxster, kenapa nggak Cayman dan seterusnya. Iya. Karena nggak bisa dibuka atasnya. Oh jadi memang sengaja pilih yang atapnya bisa dibuka. Iya, saya seneng. Kan panas. Iya sih, emang bener juga. Ya panas ya, betul lagi ya. Mungkin kalau jalan-jalan ke puncak ke Bogor baru bisa buka begitu ya. Kenapa pakai Cabrio selain ya mungkin panas bener juga, tapi kelihatan tuh keren gitu loh kalau atasnya bisa dibuka ya. Betul. Juga, walaupun orang bilang waktu gue beli Boxster tuh dibilang katanya bilioner tapi belinya Boxster. Hah? Emang kenapa Boxster? Kan gue nggak ngerti mobil bro. Oh gitu. Jadi bener-bener aku tuh bukan orang otomotif. Iya. Dan dari dulu memang pingin punya mobil sport atau supercar. Iya. Ya, tapi I'm not a geeks dari mobil gitu. Terus kemudian ya udah beli ini. Ya udah habis itu pingin dari awal tuh memang pingin Ferrari kan pilihannya kan kalau nggak Lambo Ferrari ya. Belinya apa dulu? Porsche dulu atau? Oh Porsche dulu. Sejujurnya nih, iya. Karena aku kan nggak mungkin dong mau invest duit 78M di mobil gitu kan. Iya. Apalagi gue trader ya mendingan gue beli saham. Tapi itu dimulai sebenarnya gara-gara pas beli ini ya buat fun aja kan pakai iseng namanya. Dibully gue. Waduh. Jadi pembulian membawa berkah dong. Berkah. Nah dibully kenapa? Oh ternyata mampunya cuma itu. Wah ini kadang bukan ya gue nggak panas sih, cuma kan kesel juga ya kadang ya. Iya. Oh, tapi bener juga terinspirasi kenapa gue nggak langsung beli yang orang bilang supercar. Dulu aja gue nggak ngerti loh bedanya supercar sama sportcar tuh nggak tahu. Oke. Nah terus pikir-pikir oh iya juga ya Lambo atau Ferrari nih. Nah, karena jiwa saya dari dulu juga Mercy atau BMW, gue selalu Mercy. Nah, kan orang-orang kalau sporty kan ke BMW kan. Betul. Nah, gue kali ini pilih Ferrari karena figur daripada kayak wealthy dan maturity itu ada di Ferrari katanya. Ferrari. Kalau di Lambo mungkin lebih anak muda, lebih agresif begitu ya. Terus, Lambo kan atasnya nggak bisa dibuka. Oh iya, iya. Itu satu masalah juga. Terus akhirnya gue pilih Ferrari karena dari kecil nontonnya Michael Schumacher kan Ferrari. Jadi kayak top of mind-nya Ferrari. Terus ada community-nya, akhirnya kan kita kenal di Voci. Siap. Nah ini ada yang dimodif nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar istilahnya stock car ya, standar ya. Gue termasuk orang yang sangat konservatif kalau ada mobil yang mahal, aku mau menjaga sestandar mungkin. Iya, jadi lebih original ya. Lebih mungkin kalau dimodif juga kadang dilihatnya malah jadi nggak enak ya. Soalnya kan desainernya desainer Itali, desainer Jerman, jadi udah cakep sebenarnya. Iya, apalagi kan nggak tahu bener atau nggak ini kan katanya handmade tuh. Iya, Ferrari betul. Kan. Nah, lalu ini dipakai buat hari-hari atau weekend doang atau acara doang. Kegunaan mobilnya jadi sebagai apa nih sekarang? Oke, jadi awalnya beli itu buat bukti pencapaian diri. Iya. Itu yang pertama. Jadi kalau misal apresiasi diri lah ya. Apresiasi gitu bahwa gue mampu loh beli ini dan dilihat tuh keren aja gitu punya mobil merah dan tentunya buat syuting. Iya, gitu. Merah putih lagi bendera dong. Merah putih, karena gue lahir 17 Agustus. Oh gitu. Mobil memang gue set harus ada putih satu, merah satu. Enak 17 Agustus yang rayain satu Indonesia ya. Iya. Gitu ya, jadi memang buat pajangan dan buat pajangan di rumah, terus kemudian kalau bisa ya ini menjadi satu gambaran lah ya, bahwa ini bisa menjadi motivasi buat orang lain gitu. Oke, jadi arti supercar-nya juga sebenarnya ya untuk apresiasi diri dan
kebanggaan dan motivasi pada orang lain juga. Pas milih mobil ini ada concern tertentu nggak? Atau ya udahlah seperti tadi yang dibilang? Ada sih, ada banget. Apa tuh? STNK-nya mahal, Bos. Oh, STNK mahal. Jadi ini bayar STNK kan kemarin pas kita beli ada tagihan gitu. Tagihan oke lah 120-an gitu kan. Tapi pas waktu kita mau perpanjang dari sebelumnya itu kenanya lumayan. Udah hampir 200 gitu. Oh gitu. Jadi kayak setiap tahun kan kita mesti kayak beli mobil baru lagi. Nah, tapi dari pengeluaran itu sepadan nggak dengan apa yang didapatkan kepuasan? Harusnya worth it banget. Worth it ya. Justru jadi nyesel nggak nih? Nggak nyesel. Justru ya. Gue ngeliat Prestige tuh mobilnya Bro Rudy pakainya ganti-ganti. Wah ini coba deh gue pingin jadi mau beli lagi atau udah cukup nih? Kayaknya gue pengen beli lagi ya? Next Rolls Royce kayaknya. Wih, iya udah bener. Ya, iya udah bener. Karena supernya udah ada kan? Iya, itu bisa pakai hari-hari. Iya. Saya mau nanya nih, Bro Gema kan nih saya tahu nih punya gelar 7 ya? 13. Sekarang udah nambah. 13 gelar. Terus punya keahlian banyak. Ceritanya dulu bisa main sulap lah, dulu awal-awal bisa main piano, bisa macem-macem, pilot juga, terus bisa trading. Ini gimana sih bisa seperti itu, sedangkan orang tuh biasa untuk belajar satu atau fokus di satu hal aja kan susah. Ini gimana nih, kayak anak ajaib nih, kok bisa begitu? Saya tuh terkenal orang banyak maunya katanya. Gitu? Maruk banyak maunya, ya that's me gitu kan. Tapi saya orangnya sangat penasaran terhadap satu hal yang saya suka dan saya selalu ingin untuk terus-menerus improve. Nah, semua bidang yang saya tekuni itu adalah bidang hobi. Jadi kayak Bro Rudy mungkin hobinya cuma satu, tapi saya percaya orang kayak Bro Rudy kalau hobinya banyak, itu pasti akan jadi lebih hebat dari saya. Nah itu aja sebenarnya. Jadi saya suka terbang dari kecil. Otomatis saya lanjutin. Terus kemudian sulap dan piano dan semuanya. Karena bokap gue bilang kalau lu punya hobi, jangan hanya sekedar hobi, tapi hobi itu harus jadi bisnis. Kalau enggak, lu nggak ada yang bayarin hobi lu. Karena lu bukan terlahir dari keluarga kaya, jadi ya gue nggak akan bayarin lu untuk hobi lu, jadi silakan. Emang orang tua kerja apa? Dulu papaku kan punya sawmill di Sampit, Kalimantan. Sawmill apa? Sawmill itu pabrik kayu. Oh, pabrik kayu. Terus habis itu kaya dong pabrik kayu. Enggak lah. Kan kita dilimpahin pabrik kayu yang waktu itu dimulai dan banyak utang. Tahun 70-an keluarga besar punya, terus bokap gue kan dari Surabaya diutus ke Kalimantan. Tahun 70-an, 80 bayangin aja Sampit kayak gimana gitu. Akhirnya kebakaran, terus kita masuk ke kontraktor land clearing kelapa sawit, buka hutan. Itu tahun berapa tuh? Tahun 97 mulai. Itu bantuin bokap apa enggak? Masih kecil kan, aku masih 86 waktu itu masih SMP gitu kan. Jadi kami hidup dari alat berat itu. Jadi bokap kerja masuk keluar hutan, biayain sampai SMA. Nah waktu SMA itu gue jadi guru piano, gue main sulap. Belajar pianonya dari mana kalau bisa jadi guru? Dulu belajar piano privat, les privat. Jadi gue pemain piano jazz, salah satu muridnya Bubi Chen di Surabaya. Itu yang jadi guru gue. Jadi benar-benar sebenarnya nih bukan dari warisan atau apa, bener-bener mulai dari awal, bahkan dari ngajar piano. Iya, bokap gue itu memulai semua dari minus. Jadi ada perusahaan terus kemudian bangkrut ya, disuruh bokap gue masuk. Itu bapak gue mulai dari situ, terus SMA ya udah semua pada keluar negeri. Bokap gue bilang enggak, lu nggak perlu keluar negeri. Ya lu sekolah di Indonesia tapi nanti Bante buktiin katanya gitu. Jadi ya kita start ngumpulin modal sampai jadi calo tiket juga di airport. Waduh keras bener ya. Parah, iya sampai kan? Sekarang bisa seperti ini ya, punya mobil merah putih lagi. Itu Tuhan luar biasa. Nah lalu ini kan begitu banyak gelar, begitu banyak hobi yang jadi bisnis. Kalau misalnya nih cuman boleh pilih satu pekerjaan, maunya jadi apa? Tradepreneur, disebutnya tradepreneur. Kenapa tuh? DNA baru tradepreneur karena DNA baru. Jadi zombie ntar. Selama ini kan orang bilang entrepreneur atau trader. Ternyata menjadi seorang trader itu tidak akan pernah kaya. Oh, kenapa? Bukannya ceritanya tuh trading bisa jadi kaya, terus pekerjaannya santai, cuma sampai jam 3, abis itu bisa ada waktu kan? Ekspektasi ya? Beritanya kan ceritanya seperti itu, ternyata nggak bisa kaya. Realitanya berbeda, jadi trader yang kaya itu ya misalnya orang-orang yang kayak Emiten misalnya. Kaya bisa kaya lah, tapi kaya kan relatif. Tapi kalau kaya mau kayak Bro Rudy punya mobil sport jajar pas susah gitu kan. Nah bagi saya kaya itu adalah at least lo masuk 100 orang terkaya di Indonesia. Dan menurut saya itu tidak mudah. Dan saya pelajari kayak misalnya Pak Antoni Salim, Pak Haritanu Sudibyo, semua itu adalah emiten kemudian dia listed
Iya. Dan ya, let's say dia trading, dia awalnya trading. Tapi pada akhirnya usahanya ini dikembangkan. Karena pasar modal itu kan tempat mencari modal. Iya. Yang mau cari mobil lari ke Prestige tuh. Oke, gitu mobil, ya. Gitu. Tapi mau cari modal ke pasar modal. Nah, inilah saya combine bahwa orang kalau mau bisnis nggak punya modal, lu cari modal dari pasar modal. Trading untuk mendanai bisnis Anda. Makanya itu namanya tradepreneur. Nah tipsnya untuk menjadi tradepreneur yang baik tuh gimana? Kalau modalnya seperti Bro Gema misalnya dari nggak punya apa-apa bisa jadi seperti sekarang, itu tips dan triksnya sebenarnya apa sih? Mindset. Jadi mindset tentang menjadi seorang pengusaha itu yang harus dimiliki. Hidup sederhana, nambah network, terus kemudian kita punya skill untuk bisa mengembangkan apa yang sekarang kita kerjakan. Dan tentunya menjadi seorang trader tidak mudah. Mental itu nomor satu. Terus kemudian skill mental sama metode yang kita gunakan itu harus benar. Karena kalau metodenya tidak benar, ya ujung-ujungnya akan berantakan. Lalu orang tanya, metode apa yang benar? Metode yang benar adalah metode yang bisa bikin lu cuan. Sesimpel itu. Nah untuk mendapatkan cuan atau keuntungan tuh kalau trading jadi biasa-biasa aja. Kalau mau untungnya signifikan, berarti harus benar-benar berani nembak gede. Di harga yang benar, di waktu yang benar. Di harga dan waktu yang benar. Cuma itu. Nah, untuk mendapatkan harga yang benar kan macam-macam, bisa dari analisis atau bisa dari bisikan orang. Betul. Kalau nggak bisa dibisikin Bro Rudy, nggak usah analisa bulan bintang tuh tembak. Gitu ya. Sesimpel itu. Gitu ya. Nah, terus sekarang nih saya dengar nih Bro Gema nih ada metode Astronaci. Dan apa? Astrologi dan Fibonacci itu. Astrologi dan Fibonacci. Bisa dijelaskan coba secara singkat apa sih? Soalnya saya kagak ngerti nih sama sekali. Jadi pada saat orang mau beli saham, dia mungkin tahu beli harga mana. Harganya di support di mana. Tapi yang selalu jadi masalah tuh tanggal berapa belinya, bingung kan? Kan terserah dong, tergantung supportnya bagaimana dan tergantung. Support itu kan selama ini orang pikirnya support tuh harga. Harga berapa? Ternyata waktu itu ada supportnya. Begitu. Contoh tanggal 24 Maret 2020. Waktu harga lagi drop karena Covid. Nah, banyak milenial mulai tahu Astronaci walaupun kita udah lama gitu. Itu karena saya bikin YouTube live dan saya bilang tanggal 24 Maret tuh endingnya. Setelah itu naik. Terbang sampai sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya Bro Gema nih baca Astronaci itu atau dukun sih sebenarnya? Iya, orang dukun saham. Dukun saham. Tapi untungnya 16 Agustus kemarin gue nyelesain doktoral gue. Jadi dukunnya hilang dong. Malahan keren dan dukun. Mestinya keren dukun ya. Iya, dukun Gema Goyardi, ya kan di Banten, gitu kan. Jadi menyelesaikan PhD. Ya, PhD-nya disertasinya tentang Astronaci. Jadi udah dapat gelar lagi PhD. Iya, doktor ya. Jadi gelar ke 13. Yang terakhir. Ke 13. Itu gimana cerita bisa 13 gelar? Saya satu aja nggak dapet, ini bisa 13. Jadi ada gelar aviation, ada gelar yang dunia ekonomi. Sebelum doktor ini master hukumnya kelar, MH. Pertama apa kuliahnya? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Habis itu master management. Bareng waktu sarjana ekonomi itu bareng sama hukum. Jadi double degree itu. Selisih 2 tahun lah saya ngambil bareng. Habis itu S2-nya manajemen keuangan. Bareng S2 hukum. Terus lanjutin lawyer sekaligus gitu. Lawyer. Jadi gabung dah tuh. Nah, mulai aviasi kapan tuh? 2016. Saya mulai merintis bisnis aviasi, termasuk akhirnya saya bisnis dulu atau sekolah? Bareng. Jadi saya sekolah, saya bikin sekolah, saya jadi muridnya, saya ciptakan programnya, saya hari instruktur, saya test case gitu. Wah, jadi ini murid belagu dong, menciptakan program sendiri malah ya. Gitu kan. Tapi yang namanya penemu pasti dianggap belagu kan. Jadi sekarang udah bisa license untuk pesawat apa aja nih? Kalau sekarang kan saya sebagai license Amerika, gue FAA Flight Instructor. Terus kemudian saya lanjutin, saya sekolah NTSB. Jadi NTSB itu National Transportation Safety Board untuk Accident Investigation. Jadi saya udah kelar itu. Di Indonesia saya juga udah commercial pilot sama flight instructor Indonesia. Di Amerika saya terbang Citation Jet, yang kayak pesawat pribadi gitu. Nah, ini habis kita meeting ini minggu depan gue berangkat ke Amerika ngambil Boeing. Jadi pesawat gede, Boeing. Boeing 737, 800 NG itu. Nanti tinggal nyetir E-Hang. Justru yang gue lihat begitu lu launching E-Hang, gue kayak bar gue mau gue potong. Karena semua orang bisa terbang sekarang. 10.000 feet loh itu terbangnya. Iya. Luar biasa. Betul. Semua pakai ground pilot itu. Benar. Iya. Nah,
begitu banyak gelar, begitu banyak pencapaian. Sekarang ada gelar atau pencapaian apa lagi yang belum dicapai yang masih pengen dicapai? Ada beberapa lagi sebenarnya. Kalau kayak type rating di dunia aviation, target saya punya 16. Sekarang punya berapa? Sama Boeing 2 type ratingnya. Oh, mau punya 16. Ya. Jadi ini nggak pernah berhenti belajar Nggak boleh sebenarnya. berhenti. Jadi Emang hobi? Bukan hobi, karena gue percaya bahwa kita tuh nggak pernah tahu kesempatan kapan datang. Yang penting kita be ready. Sekarang kalau hidup lu nggak pernah nambah ilmu setiap tahun, terus mau ngapain hidup? Misalnya, kan bisa happy-happy. Nah, happy itu kan ujung-ujung bosen juga, bro. Oh gitu. Misalnya sekarang nih, lu dapat rezeki, duit banyak, taruh deposito. Beli mobil sampai kapan pasti ada bosennya dong. Akhirnya kayak sekarang gue ada mobil kurang lebih 15 total. Gak ada tempat mau taruh di mana. Oke, mau beli apa? Mau beli barang, handphone, gadget udah kebeli semua. Tapi kan banyak hal yang kita belum tahu. Jalan satu-satunya membuat gue happy cuma 2. Belajar nambah ilmu baru sama traveling keliling dunia. Karena banyak tempat yang gue nggak tahu. Jadi, that's how I spend. Jadi ada duit setiap tahun gue budgetin 1-2 miliar. Itu untuk study. Jadi anak-anak study, mau siapapun. Ini ada pokoknya budget setiap tahun gue siapin 2M. Buat aktualisasi diri. Iya, belajar. Harus ada ilmu baru tiap tahun, nggak peduli. Oke, jadi Bro Geman nih udah banyak deh ilmunya. Ada astronaci, ilmu aviasi juga, sampai ada ilmu sulap juga ada, sampai ilmu piano. Nah, saya terakhir dengar ada campaign apa tuh? Holistic Approach Human Spirit. Apa itu? Maksudnya apa tuh? Jadi itu kita bicara tentang marketing. Marketing strategi, saya belajar guru besar saya itu kan Pak Herman Kartajaya. Dan Philip Kotler. Itu mengajarkan tentang marketing 3.0 waktu itu, tentang human spirit approach dan holistic approach. Salah satunya dijalanin sama Prestige sebenarnya. Oh, begitu ya? Iya. Apa tuh? Seperti apa tuh? Prestige itu selalu eksis di mana-mana, di klub mobil semua juga selalu ada. Oh gitu. Orang boleh datang ke... Mungkin itu kepo kali, bukan? Tapi itu kenyataan membuat Prestige nomor 1 di Indonesia. Ya kan, sekarang orang mau supercar. Sangat jauh sekali orang berpikir mau megang Ferrari aja susah. Tapi orang bisa datang ke Prestige, terus kemudian user experience-nya ada. Itu salah satu contohnya. Jadi prinsip dari Astronaci adalah kita mau memastikan orang datang ke Astronaci itu bukan hanya beli produk, tapi hidupnya harus lebih baik. Nah, ini yang nggak gampang. Memastikan orang yang dari antah berantah dengan mindset yang berbeda-beda datang ke kita, dan kita harus treat mereka sekaligus memastikan bahwa pada saat mereka beli produk dari kita, dia bisa improve sesuatu dalam hidupnya. Nah, jadi dari Astronaci ini sebenarnya seperti sekolah begitu ya? Kita research company awalnya. Dan kita satu-satunya sekarang research company independen yang udah di-approve sama Bloomberg. Jadi kita bisa supply research ke Bloomberg International. Terus kemudian ada brokerage, terus membership trading club, sama e-commerce. Jadi kita produksi video-video trading yang saat ini mungkin udah hampir semua trader Indonesia udah nikmatin gitu. Dan ya itulah, jadi kayak production house juga. Tapi jadi ada kelas-kelasnya untuk sekolah. Nah, sering kan ada cerita lah, wah kalau trader ya udah bikin kelas tuh pasti uangnya bukan dari tradingnya lah, bukan dari investasinya, tapi dari kelas yang mahal kan. Banyak lah yang seperti itu. Itu gimana menurut? Menarik banget. Gue happy. Makanya gue bilang I'm a trade planner. Dan kenapa kita harus jadi trader seumur hidup? Trader belum tentu lo menang. Bisa aja saatnya kita kalah. Saya penemu metode. Walaupun udah jadi dukun bisa salah nih. Kan bisa salah. Mobil ini bagus by design, tapi kalau yang nyetir ugal-ugalan nabrak juga. Jadi jangan bilang bahwa nyetir Ferrari tidak bisa nabrak, kan gitu. Jadi metodenya sudah benar, tapi seorang trader, misalnya nih Bro Rudy sebagai seorang trader, you trader jago banget. Habis itu bulan depan kena COVID, kena badai sitokin nih, kita nggak pingin nih. 3 bulan diranjang. Income dari mana? Mandek kan? Itu satu pemahamannya. Kedua, saya penemu ilmu. Ketika ilmu saya yang sudah saya kukuhkan menjadi sebuah teori yang resmi secara akademis, ini kan harus dipelajari banyak orang. Otomatis untuk meluaskan ilmu ini, berarti kita harus membuat certification program dan seterusnya. Ketiga, kita lihat deh Bollinger Bands, penemunya John Bollinger. Ini salah satu sahabat kita di Asosiasi Internasional. Dia juga jual DVD loh. Dia juga jual training. Lah sekarang masa omongan ini orang akan bilang John Bollinger tuh berarti bohong tuh dia. Dia pasti banyakkan dari hasil trainingnya. Lah indikatornya sekarang dipakai di hampir semua platform trading, Bollinger Bands kan. Royalty berapa dia dapat? Makanya saya bilang yang penting adalah nggak perlu ngomongin orang tuh punya income, itu sirik ya kalau saya bilang ya. Yang penting adalah sekarang Anda berkecimpung di industri financial market, mau lu kaya dari IPO kek, mau lu kaya dari jualan brokernya kek, yang penting lu sudah masuk dalam satu keluarga besar dunia keuangan
lu bisa make money, tidak nipu orang, ya sudah kan bersyukur, bisa beli mobil ke Prestige. Ujung-ujungnya itu paling penting kayaknya. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi ya itulah kita lihat bahwa so what gitu kalau misalnya orang kaya selama sekarang gini, bisa kelihat kok. Jadi misalnya kita lagi ngajar orang, terus muridnya itu jadi apa? Apakah muridnya itu pada akhirnya sukses atau enggak? Kalau memang dia ngajar, tapi muridnya nggak ada yang bersuara, nggak ada yang berhasil, nah ini masalah nih orang. Masalah. Tapi kalau sekarang pengguna ilmunya atau muridnya semua rata-rata happy, ya udah gitu. Iya. Nah, saya lihat juga nih di YouTube nih lagi ada Billionaire Challenge. Waduh, ini apa nih? Mau ngapain nih? Targetnya mau apa nih? Billionaire Challenge itu udah lewat. Jadi awalnya dimulai dengan gue mau challenge ke diri sendiri. Karena orang pada ngomong, oh ya akun lu yang lalu kan ada yang saya bikin akun dari $2.000 jadi $5 juta. Itu dari tahun 2012 sampai 7-8 tahun. Ya itu kan akunnya gede. Oke, gue ulang nih ya, gue bilang gitu. Gue ulang dari modal 500 juta. Setiap entry, setiap analisis gue publish ke YouTube episode by episode. Jadi nggak ada yang namanya gue punya posisi tanpa masyarakat tahu. Jadi terbuka. Dan analisisnya gue kasih sebelum gue entry gitu. Oh terbuka, kan? Bukan ada tuh tetangga yang setelah baru dipublish, nggak begitu ya? Oke, lanjut. Harus sebelum kita entry, trading plan-nya harus lu publish dulu. Dikasih tahu dulu. Dan itu saksinya member-member Astronaci. Iya, no tepu-tepu lah. No tepu-tepu. Terus? Ada orang bilang tepu-tepu, aku minta record. Ya lu nonton deh videonya, lu akan ngerti. Begitu nyampe $500.000, itu akhirnya kecapai 9 bulan. Dari tanggal berapa ke berapa tuh? 7 September 2020. Tambah 8 bulan. Sampai 2021 ya? Dapat kan? Akhirnya gue bikin lah Tesla Competition. Prestige. Mantap. Jadi duit itu gue withdraw, gue beliin Tesla yang kita garap bareng itu jadi trading competition. Jadi pembuktian bahwa ini Billionaire Challenge sudah tercapai. Ya udah, kita coba give away back dalam bentuk Tesla. Iya. Nah, jadi kan dari sisi finansial udah bisa lah mencapai cita-cita. Dari sisi hobi juga semua diikuti lah ya, kurang lebih. Ada apa lagi dalam hidup yang masih ingin dicapai nih kira-kira? Masih banyak. Salah satunya adalah bagaimana saya bisa lebih berguna untuk membenarkan atau mengkoreksi, bukan mengkoreksi sih, lebih kayak improve lah apa yang masih kurang di negara ini. Widih, mungkin nggak mau masuk ke politik? Saya enggak. Kalau jadi menteri mungkin? Menteri ya? Oh, menteri ya. Saya pinginnya jadi menteri. Mungkin yang saya tertarik adalah ngurusin daerah-daerah yang tertinggal. Gitu, kalau saya mau jadi menteri huru-hara saya. Menteri happy-happy. Ya. Saya pikir one day kalau saya udah settle, saya udah ngeliat kayak Bang Sandi, terus Bang Erick Thohir, itu pengusaha sukses. Yang akhirnya mereka cinta negara, terus mau memperbaiki. Jadi tujuan yang belum tercapai mungkin bisa lebih bermakna untuk sesama ya, membangun juga ya. Karena aku nih belum kaya. One day kalau gue udah punya duit banyak, pingin bikin foundation. Foundationnya buat sekolah. Lebih ke ilmu ya? Ke ilmu. Bukan bagi-bagi sembako atau apa, tapi lebih ke bagi-bagi ilmu. Masih banyak yang lebih kaya dari saya yang bisa bagi-bagi sembako. Tapi padahal kalau bagi-bagi sembako langsung terkenal 10 kali lipat loh. Tapi kan gue kan nggak bisa sekaya mereka yang kontainer-kontainer makanan. Aduh, duit gue belum segitu bro. Gitu. Jadi maksudnya ya ilmu ini yang lebih penting. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di Indonesia untuk mau cari makan tuh nggak susah dibandingkan dengan Singapura ya. Setengah mati di sini kita bikin martabak di pinggir jalannya bisa kaya punya mobil. Betul. Artinya kalau bagi sembako it's not my part. Tetapi edukasi di Indonesia itu luar biasa rusuh. Itu yang susah. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang guru-guru yang tidak kompeten tapi dia ngajarin murid-murid SD misalnya. Nah ini kan kalau kita bilang 50 tahun ke depan kalau tidak dibenerin, makin kesananya akan menjadi bola salju. Ujungnya makin jelek. Akhirnya orang-orang ke China bos. Bikin industri di situ kan gitu. Nah kan udah menciptakan ya tadilah suatu program sendiri, menciptakan Astronaci dan sebagainya. Masih mau ada improvement nggak di dalam? Jadi Astronaci ini untuk 10 tahun ke depan masih banyak yang harus diimprove. Makanya kita ada program namanya CAT, Chartered Astronaci Trader. Ini adalah certified trader selama setahun, di mana trader-trader kita itu gue pindahin apa yang ada di kepala gue ke dia, supaya dia bisa improve ilmu ini lebih jauh. Jadi ilmu astronaci masih harus dikembangin, another 10 years itu masih banyak untuk lebih mempresisi tanggal berapa harga bisa naik turun. Makin jadi dukun dong. Ya harus jadi dukun. Oh gitu ya, luar biasa. Itu jadi YouTube sekarang tuh, Bro Gema YouTube-nya sekarang begitu banyak follower itu kebanyakan memang mau belajar itu atau karena dulu kan sempet awal-awal ngomongin politik, pemerintahan dan sebagainya. Sekarang kan memang trading dan astronaci ya, itu
memang YouTube-nya itu sekarang lebih banyak ke situ ya? Jadi YouTube saya itu sebenarnya tentang ekonomi dan trading. Nah, kita tahu bahwa ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Sehingga kemarin saya ada ngebahas tentang program pemerintah. Iya. Kemarin juga ada PPKM juga kita bahas gitu kan. Ya itu semua masuklah bisnis sosial budaya dan politik. Iya. Tapi ya makin kesini ya memang kita lihat followers yang datang adalah orang-orang yang tertarik di dunia investasi. Tapi ya saya masih kecil lah, followersnya cuma 600.000 dibandingkan teman-teman yang lain. Iya, untuk sebuah channel investasi ya besar. Ya. Oke, nah menurut Bro Gema nih, untuk sekarang selain trading sebenarnya investasi apa yang baik? Menurut saya investasi banyak, jam tangan, mobil beli di Prestige deh, cari yang ya, kayak misalnya Speciale mobil. Iya, bisa naik ya. Iya, pokoknya deket-deket sama Prestige. Waduh. Jadi saham kalau kenal sama orang yang mau IPO atau ICO itu kita bisa invest. Jam tangan. Iya. Terus mungkin sekarang lagi pandemi, orang lagi butuh duit, banyak rumah-rumah atau tanah yang dijual murah. Itu beli. Jadi menurutku ya konvensional tetap harus kita combine. Kuncinya adalah allocation portfolio. Jadi menurutku yang paling ideal untuk portofolio di market yang sideways menjelang bullish itu sekitar 30% dari aset keseluruhan total. Sisanya ada deposito, ada bond. Jadi yang menariknya yang saya lihat nih sebenarnya Bro Gema nih tidak mesti harus di dunia finansial atau trading, tapi konvensional tetap jalan ya. Karena kalau kita lihat kan beberapa profesi, kalau dia lagi kerja A ya dia selalu bilang pokoknya A yang paling baik gitu kan. Oh ternyata ini masih aman, general karena ya. Kita belajar dari Pak Antoni Salim. Oh gitu. Bisnisnya begitu banyak, pasar modal juga ada kan. Iya. Ya, why not? Kita ini kan remah-remah roti aja, tapi ya berusaha. Kayaknya salah, saya salah nih, malah bisnisnya bola sama basket. Kayaknya salah. Katanya bisnis bola tuh keren. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bro Gema jawab jujur. Bro Gema merasa dirinya seorang jenius apa enggak? Enggak. Padahal udah begitu banyak. Kenapa? Saya tuh lama kalau belajar. Gitu. Jadi karena saya tuh sukanya nggak ngerti-ngerti, untuk belajar sesuatu saya harus berulang-ulang. Itu doang. Jadi kalau dibilang jenius, saya matematika tuh, aduh parah banget. Jadi kurang klik gitu. Jadi apa yang bisa bikin seseorang yang susah belajar itu justru menciptakan begitu banyak teori dan pengetahuan? Orang rajin mengalahkan orang jenius. Ya, rajin, passionate, dia akan terus melakukan sesuatu itu terus berulang, bukan sebagai beban. Ya kan? Tapi sebagai fun ya. When you're doing something fun, ya kita akan akhirnya menguasai. Dan manusia bisa karena biasa, bukan karena dia pintar. Keren, gitu. Mantap. Gua mau disetirin dong di Ferrari. Kita ada pertanyaan dari Instagram. Sekali gua nanya di mobil, nggak? Siap. Ayo kita coba. Bro Gema, kita ada pertanyaan dari Instagram. Siap. Instagram. Ini dari Adi Saputra _Adi 30. Bagaimana cara mengatur money management dalam trading? Wih, susah amat tanyanya. Ini gimana nih persentasenya mungkin? Berapa persen? Kalau Adi, jadi prinsipnya kalau money management tuh agak beda antara saham sama kayak futures, gold, dan lain-lain. Prinsipnya kalau di Astronaci, kalau misalnya kita trading di saham, itu maksimum risk itu dari equity ada 2%, 5% atau 10%. Jadi sahamnya juga kita akan bagi menjadi 5. Misalnya kita punya 1M, kita bagi 5 berarti 200 juta satu saham. Nah itu nggak boleh dikhianatin, dan maksimum kita trade itu maksimum adalah katakan 2% atau 5% dari 1M, itu kerugian maksimum. Jadi kan sangat simple, kalau misal 5% dari 1M kan 50 juta ya. Kalau satu saham kita masuk 200 juta, berarti kan perlu turun 25% baru kita harus buang. Kalau masuknya bener, artinya kita nggak harus sih sampai minus 25%, itu jarang banget. Nah, terus kalau misalnya kita trading di futures market, sebaiknya menggunakan uang sampah, karena prinsip Astronaci adalah dari uang kecil menjadi besar. Nah, dari uang sampah menjadi uang besar itulah yang kita di Astronaci itu, makanya banyak yang modal cuma 500.000, modal 1 juta bisa jadi 30 juta. Karena dengan kita mengatur uang yang kayak begitu akan lebih ringan, dan tentunya maksimum adalah 10% daripada modal kita per kali trading. Tuh ya, jadi itu buat Adi Saputra ya, kalau nggak ngerti putar lagi videonya ya sampai ngerti. Pertanyaan kedua dari bas.it. Bagaimana Kapten Gema mendapatkan ilmu tersebut? Semua trader pasti berpikir begitu. Waduh, ada ilmu-ilmu tuh dari mana tuh? Mana tuh?
Awalnya tuh sebenarnya kalau menggunakan, ini saya asumsi dia tanya tentang astronaci ya. Iya. Astrologi itu sebenarnya dari abad ke-19 untuk financial udah yang pakai, termasuk JP Morgan itu juga pakai. Iya. Makanya dia bikin quotes kan, millionaire don't use astrology, billionaires do. Nah, saya menyempurnakan. Jadi astrologinya yang selama ini ada itu tidak begitu tajam. Nah, Iya. kita pertajam, kita berikan kombinasi dengan Fibonacci. Nah, disitulah muncul jadi astronaci. Jadi ini adalah pengembangan dari ilmu atau penelitian terlebih terdahulu sebenarnya. Oke, ilmu sendiri ya. Iya. Beda. Oke, berikutnya dari Andi Karestukinanto. Susah banget. Cap, waduh katen. Cap, tips and trick format backtesting dong. Banyak info tapi beda standar yang saya peroleh. Thanks, Cap. Iya, good question. Jadi cara backtesting itu Bro Andi adalah pada saat kita cobain itu konsistensinya harus tinggi. Jadi probability dan winning rate-nya itu at least 70 sampai 80%. Di bawah itu kalau dia random, maka kita jangan ambil sebagai patokan. Backtesting yang kedua adalah kalau misalnya punya model statistik, ya harus dimasukin, ditunjukin bahwa dia memang memiliki sebuah akurasi atau korelasi yang tinggi. Kalau misalnya itu random juga, maka sistem itu tidak boleh digunakan, karena yang paling penting kita mendapatkan satu konsistensi bahwa dengan satu metode kita backtest itu berubah-ubahnya itu sangat kecil sekali. Misalnya penemuan saya pada saat Mercury retrograde cycle tanggal 27 ini pas nih, Mercury retrograde cycle itu untuk gold harusnya akan menyebabkan kenaikan bullish. Nah, kita akan tes dari 1974 gold itu mulai diperdagangkan itu gimana. Kalau memang benar kita dapatkan itu korelasinya positif, ya udah kita pakai 70% of the time gitu. Iya, luar biasa nih, udah ngomong technical nih. Oke, berikutnya dari Muhammad Aji GR24. Apakah Pak Gema percaya dengan blue soup investing, di mana sekarang value invest sudah ditinggalkan? Oke, dia tanya apa? Blue soup investing. Waduh, apa nih? apa tuh? Salah ketik kali ini. Blue soup investing apa nih? Bingung. Apa nih? Nah, kalau value investing, dia ngomong value investing ditinggalkan. Sebenarnya gini, value investing itu tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi value investing itu berlaku untuk market-market yang sudah efisien. Jadi untuk market yang model kayak Indonesia itu yang tidak atau yang kurang efisien itu biasanya value investing itu kalah dengan market sentiment, kayak misalnya market maker activity gitu. Ya, dan bahkan sekarang market yang nggak efisien itu fundamentalnya bagus, value perusahaannya terus naik, tetapi harganya nggak mau naik. Ya karena emitennya nggak mau naikin gitu misalnya. Ya itu yang harus diwaspadai. Jadi tidak semuanya bisa diaplikasikan dengan value investing. Oke, lanjut dari bubur ayam sambal. Mental seperti apa sih yang harus dimiliki seorang trader? Mental ikhlas itu yang paling penting. Makanya Astronaci selalu ngajarin kalau loss ucapkan arigato money out, kalau profit arigato money in. Itu dari Ken Honda tuh, happy money ya. Karena kalau kita nggak ikhlas, kita rugi ataupun kita profit, itu kita nggak akan pernah tenang. Jadi prinsipnya ketenangan, mindset yang benar bahwa kalau trading sistemnya sudah benar, semuanya udah kita yakini, ya udah jalanin aja, udah nggak usah pikir-pikir nanti kalau rugi gimana, ulang trading aja belum udah mikirin rugi kan gitu kan. Nah itu sangat kita hindari, dan kemudian jangan pernah kita tuh maruk mau berinvestasi dengan dana yang mungkin lu nggak siap kalau hilang. Dan itu terjadi kan di Januari 2021 gitu. Orang berpikir, gue cuma punya dana segini, kerjaan gue lagi susah, timpukin aja di saham. Dihajar beneran sama saham-saham farmasi sama konstruksi. Maret tuh ya. Iya, bulan Januari 2021 kejadiannya. Iya, turunnya di Januari 2021 kan, soalnya Oktober sampai Desember kan naik tuh. Wih, orang euforia kan. Ketika vaksinnya keluar ya. Ya, vaksin keluar, Joe Biden menang kan. Terus habis itu tahun barunya ditekan ke bawah kan. Nah, itu dia. Oke, dari @Riza Sulaiman. Mana lebih wise, modal trading dari hasil usaha atau modal usaha dari trading? Modal usaha dari trading, itulah entrepreneur. Jadi kita cari duit sedikit demi sedikit dari market, bukan dari bank. Nah, ujung-ujungnya nanti kita bisa top up untuk modal usaha. Luar biasa, keren nih pokoknya. Nah, udah selesai pertanyaan Instagram. Sekarang nih pertanyaan terakhir nih, gue mau nanya. Ada penyesalan nggak dalam hidup lu nih selama ini yang udah jalanin begini banyak pencapaian? Ada penyesalan nggak? Ada penyesalannya pada saat gue ngerasa gue tuh kurang berusaha maksimal.
gitu. Jadi walaupun udah seperti ini, iya, kurang maksimal. Kurang maksimal. Harusnya pada saat gue masih bisa lebih maju, gue menyerah. Capek lah, inilah. Manusiawi lah ya, manusiawi. ada capek gitu ya. Itu bagi gue itu penyesalan. Kenapa lu nggak mau maksa dikit sih gitu? Padahal kalau lu paksa dikit lagi gitu, lu bisa maju lebih jauh. Outputnya mungkin lebih baik. Ya. Tapi secara keseluruhan gue tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi, karena itulah waktu kita mengambil keputusan, make sure semuanya tuh udah kita pertimbangin. Dan kita udah tahu, kalaupun gue salah ya gue accept resikonya. Karena hidup dengan penyesalan itu parah banget, menderita banget kan. Lebih baik kalau salah ya udahlah move on, karena manusia tuh nggak mungkin sempurna, pasti ada salah gitu. Wah, keren nih, bijaksana sekali. Nah ya, karena kan lo nih kan kayak dukun nih ya kan? Ini Pak Dukun Gema nih. Gue mau nanya nih, kalau kita lihat video ini 5 tahun lagi ke depan, kira-kira lu udah seperti apa dan apa yang lu ramalkan 5 tahun lagi ke depan? Nah, kita buktikan nih. Ayo, apa kira-kira? Minimum gue punya klub bola bareng Rusdi Salim. Punya showroom gede kayak Prestige. Waduh, jangan persaingan, jangan. Ya, tapi showroom trading dong. Oh, showroom trading. Ya, tapi size-nya gedenya kayak lu. Siap. Terus paling nggak waktu itu kita udah berani IPO, size-nya lumayan juga. Nah, gitu itu proyeksi 5 tahun. Punya tempat gedung trading sama trading gede. IPO 5 tahun kemudian. Apalagi? Ayo dong, nanti komplain nih 5 tahun lagi. Oke, benar. Jadi apalagi? Gedung trading tuh kita punya plan 7 lantai. 7 lantai. Ya. Terus habis itu kita kemarin tuh ada plan, ipar gua sama gua pengen beli hang. Nah, jadi itu jadi satu impian. Gua akan taruh. Terus sekarang kan gua ada 2 pesawat. Gua punya 2 pesawat, tapi pesawat masih kecil lah. Gue pingin punya pesawat jet. Nanti untuk ditaruh di Indonesia. 5 tahun lagi. Nyetir sendiri ya. Nyetir sendiri, private jet. Itu ya, jadi impian boleh-boleh aja kan, muluk-muluk. Kita lihat 5 tahun lagi ya. Ya udah, terima kasih udah join di Behind the Wheels. Thank you so much. Kehormatan buat saya. Udah habisin waktu nyetir-nyetir. Semoga kita bisa terus memberikan manfaat untuk sesama. Siap. Thank you so much.